Di like juga kawan, juga di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Dimanapun anda berada, kita ketemu lagi di pagi hari kawan ya, di kata tepatnya baru jam 7 kurang seperempat kawan ya, masih pagi. Jadi orang-orang pada yang night shift ya udah pada pulang gitu ya. Kemudian yang berangkat kerja dimulai dari jam 3.45 sampai 6 tadi kawan ya. Kalau di sini istilahnya meruput kawan ya. Kalau di rumah paling masih tidur kawan ya. Karena di rumah itu di desa paling santai gitu ya. Tapi terlalu nyantai itu kurang bagus kawan ya. Jadi lebih baik itu punya planning, punya acara gitu ya, yang membuahkan hasil gitu ya, menghasilkan gitu ya. Ya meskipun tidak ada kerjaan, tapi gimana caranya bisa cari kerja ya, bisa membuat peluang kerja gitu ya kalau di Indonesia gitu ya, kalau di desa gitu ya, mungkin bisnis apa gitu ya, ternak apa gitu ya. Jadi menyibukkan diri lah supaya tiap hari ini ada kerjaan, jadi nggak boring ya, nggak bosan gitu, intinya seperti itu. Biasanya kawan ya, kalau di desa itu ya tergantung lingkungannya kawan ya. Bisa lingkungannya kayak pada males ya, ikutan males juga gitu ya. Tapi jangan terpengaruh itu, kita harus intinya punya planning atau mungkin punya acara, intinya seperti itu. Oke kawan ya, welcome to my channel Mr. Toto Vlog ya. Ini di video kali ini seperti biasa kita kawan ya, selalu menyapa teman-teman, semoga kalian diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, rezeki, amin. Oke, di video kali ini kawan ya, kita akan ini menerangkan tentang kondisi sekarang ya di tempat kerjaan saya, atau mungkin tanggung jawab saya sendiri gitu ya, selaku di sini itu ya, pokoknya pengurus lah ya, pengurus camp di sini gitu ya. Jadi mengurus para pekerja gitu ya. Semenjak corona ini kawan, jadi berubah 100% ya, drastis gitu, 90 derajat. Jadi termasuk juga ketakutan gitu ya. Kemudian muncul aturan-aturan baru ya, yang sangat mengekang gitu ya, yang biasanya santai ya, tapi sekarang udah dibatasin gitu ya. Sampai jarak pun itu juga harus dibatasin ya, satu jengkal atau mungkin 1 meter ya, 1,5 meter, 2 meteran gitu ya. Pokoknya ada jaraknya, ada space-nya. Kalau istilahnya itu social distance gitu ya. Jadi mulai baris gitu ya. Karena kalau di tempat kerja atau mungkin di lingkungan para pekerja itu kan sulit sekali untuk untuk tidak bergaul, itu sulit sekali kawannya. Jadi ya tetap campur ya, pokoknya saling hati-hati gitu aja kawannya. Jadi dari perusahaan udah mengantisipasi, kalau misalnya antri makan atau antri harus ada jaraknya, harus ada space-nya. Tapi kan namanya orang pekerja kan, worker ya, jadi kan harus ada yang ngatur, harus ada yang standby di situ kawannya. Tidak hanya udah diumumin langsung dilakuin tuh enggak kawan, itu percuma omong kosong gitu kan. Kalau misalnya cuma diomongin saja, nggak dicek, nggak ditungguin, istilah seperti itu, nggak disekuritiin di situ ya, percuma gitu Allah gitu, istilah seperti itu kawannya. Jadi percuma gitu ya. Jadi istilahnya, kalau istilah Jawa itu kan dibisikin telinga kanan ya, keluar telinga kiri gitu ya. Nah, itu percuma kalau nggak ditungguin, atau mungkin ada orang yang bertanggung jawab yang mengawasi di situ. Jadi emang benar-benar ngawasin gitu ya. Kalau orangnya nggak pernah lihat, wah orang makan aja ditungguin gitu kan, nggak pernah ngelihat orang makan kan gitu. Ya itulah di sini kawannya, di luar negeri seperti itu. Jadi mungkin yang nggak masuk akal jadi masuk akal kawannya. Jadi itu pekerjaan kawan, bukan main-main. Mungkin kelihatannya itu main-main, tapi itu bekerja kawan. Misalnya cuma nungguin orang gitu, domblong gitu aja kawannya, itu kerja kawan, dibayar gitu kawannya. Makanya ya cuma ada di luar negeri, kalau di Indonesia nggak ada itu ya.
Pokoknya di negara masing-masing atau di negara saya sendiri Indonesia juga harus banting tulang, peros keringat benar-benar gitu kawan ya, harus dapat fulus atau mungkin money gitu ya. Jadi nggak cuma santai-santai saja gitu. Kalau santai saja ntar ketinggalan jauh, ketinggalan kereta kawan ya. Lainnya udah punya semuanya karena rajin bekerja, kita yang santai nggak punya apa-apa ya. Ntar jadi mental jadi down gitu kawan, diremehkan gitu itu. Jadi istilahnya ini apa ya, menjelaskan tentang social distance gitu ya. Ya pokoknya dipakai apa, disuruh pakai masker gitu ya, suruh pakai apa namanya ini sarung tangan juga gitu ya, terus apa lengan panjang gitu ya, seperti itu. Terus celana panjang juga dibiasain gitu ya, supaya nggak bersentuhan gitu kan. Jadi intinya disuruh pakai masker kawannya itu kan, biar kalau apa bersin gitu kan, biar nggak nular ke yang lain. Pertama ya di diri kita sendiri ya, kita kan nggak tahu ya diri kita itu sehat apa enggak, kita kan nggak tahu gitu. Terus kemudian orang lain ya, orang lain yang apa ya di dekat kita ini lah, ini sehat atau enggak kita kan nggak tahu, makanya disuruh jaga jarak gitu ya. Sampai makan pun ya, makan pun di mesol ini kawan, di mesol tempat orang makan itu ya, itu juga tadi malam udah saya atur, jadi satu table ini, satu meja ini cuma 2 orang. Jadi kayak gini kawan ya, jaraknya seperti ini, enggak segini, enggak gini. Jadi enggak saling pandang memandang kayak ya, cuma gini aja, seliwatan apa seliweran kayak gini kan ya, melenceng gitu. Jadi ya kesini kesini, kesini kesini gitu. Jadi udah apa, udah saya tata gitu ya tablenya dari malam gitu. Ya emang nggak mencukupi kawan ya, apa namanya cuma satu meja cuma 2 orang. Jadi kalau saya hitung tadi cuma 23 maksimalnya gitu kawan. Jadi kalau yang selebihnya ntar makan di kamar gitu. Kemudian juga apa ya, selalu ini cek temperatur atau suhu badan ya, itu setiap hari. Sekarang udah tambah apa namanya pagi dan malam gitu ya, pagi dan malam. Jadi pagi waktu sarapan, habis baru bangun tidur itu dicek juga gitu ya. Kemudian habis kerja gitu ya, pulang kerja waktu makan juga dicek juga kawan. Ya untuk mengantisipasi kawan ya, kita kan nggak tahu soalnya di lapangan atau mungkin apa di tempat kerja itu udah ada 4 orang ya, udah ada 4 orang yang terkena COVID-19 ya, udah positif gitu loh. Tapi bukan company saya, itu mungkin supply. Kalau di sini tuh ya kayak partner kerja itu yang terkena. Kalau di sini supply kawan ya, supply itu apa ya, company kecil-kecil itu ya, cuma cuma bayaran 1 bulan gitu aja. Jadi kalau apa dari perusahaan tuh nggak menanggung semuanya gitu ya. Jadi nggak diperhatiin 100% ya. Itu kalau supply itu. Tapi alhamdulillah kalau company saya ini, perusahaan saya ini diperhatiin kawan itu ya. Jadi apa hand shop ini, hand wash juga ini udah dikasih ya, kalau habis minta lagi dikasih gitu ya. Sanitizer juga alkohol ya, itu juga ada isi ulangnya, kalau habis jadi isi ulang. Kebetulan saya yang tukang ngisi gitu ya, refill ya, sanitizer or hand soap gitu ya tentunya. Jadi apa ya, jadi karena ada isu itu kawannya, jadi di tempat kerja itu ada yang terkena COVID-19, maka ini diberlakukan ketat sekali kawan sekarang. Makanya jadi makan pun juga sekarang udah dikasih jarak. Jadi nggak boleh apa berdesak-desakan gitu ya, berdampingan itu ya, harus jaga jarak ya, harus jaga jarak. Bukan sama mantan saja kawan ya, tapi sekarang itu semuanya harus jaga jarak gitu ya, itu sepertinya. Jadi
Intinya itu kawan ya, udah di semakin banyak aturan-aturan ya, itu intinya sekarang. Jadi langkah manusia itu nggak sebebas dulu ya, sekarang udah keserimpak, udah pendek jaraknya, udah nggak kayak dulu, nggak boleh kemana-mana, harus di rumah kan gitu, demi keselamatan masing-masing kan. Itu intinya seperti itu, diberlakuin seperti itu kawan ya. Mungkin kita yang terkena atau mungkin di luar sana gitu ya, kita kan nggak tahu. Jadi dibuat social distance gitu. Oke, mungkin segini dulu kawan ya, pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kunjungi Mr. Toto Vlog ya, YouTube channel, di like and subscribe, dan mungkin komen-komennya saya tunggu ya, apa gitu ya, harus review apa sekarang ya, itu intinya. Oke, thank you, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you, bye bye.